Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada teman-teman yang terhormat dan telah menyempatkan waktu untuk join dalam kegiatan kali ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya lah kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka acara penyuluhan kesehatan berbasis daring. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelum itu, perkenalkan saya Ikmain Tamila Ishak dari mahasiswi Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2019 yang akan membawakan materi kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama melihat video serta mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yang judul materinya itu bahaya merokok pada remaja. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok dan bagaimana semua orang. Terdengar Ji guys? Iya, lanjut. Terdengar Ji. Bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik ke atas. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah methyl seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar itu lengkap dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa hidup rokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan tampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama nitrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silica yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Nitrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lain yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baik, itulah tadi penampilan video.
terkait mengenai bahaya merokok. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi saya mengenai bahaya merokok pada remaja. Adapun agenda pada hari ini yaitu pertama pengertian bahaya merokok pada remaja, yang kedua masalah yang muncul bagi remaja perokok, yang ketiga penyakit yang akan timbul ketika merokok pada usia remaja, dan yang keempat yaitu ada tips bagaimana remaja terbebas dari asap rokok. Sebelumnya itu kita harus ketahui apa itu rokok. Jadi rokok itu rokok dan asapnya itu mengandung kurang lebih 4.000 sampai 7.000 bahan kimia berbahaya yang dapat merusak tubuh. Bahan kimia yaitu karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, formaldehida, dan arsenik, serta kadmium dan amonia. Hal tersebut bisa menimbulkan kelainan pembuluh darah yang selanjutnya akan meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, hipertensi, dan berbagai penyakit lainnya hingga 2-4 kali lipat. Tidak hanya itu, rokok juga berhubungan erat dengan risiko penyakit saluran pernapasan. Salah satunya itu yang biasa kita ketahui itu bronkitis. Terus ini merupakan salah satu gambaran dari paru-paru yang merokok dan yang tidak merokok. Berdasarkan jenis perokok itu dibedakan menjadi dua, yaitu pertama perokok aktif, dan perokok yang pasif. Perokok aktif itu mereka telah terbiasa dengan dan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Sedangkan perokok pasif ini sering kita jumpai, yaitu mereka yang sebenarnya tidak merokok, namun karena adanya orang lain yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Masalah yang muncul bagi remaja perokok yaitu pertama gangguan prestasi belajar di sekolah. Yang kedua itu perkembangan paru-paru terganggu. Yang ketiga lebih sulit sembuh saat sakit karena beberapa faktor, lalu kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka ia akan mengalami gejala penarikan seperti depresi. Adapun insomnia, yaitu ketika mudah marah dan masalah mentalnya bisa berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya. Terlihat lebih tua dari usianya, lalu remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Ini misalnya kayak warna gigi berubah jadi kuning, gigi cepat rusak. Lalu sabar nah guys. Lalu penyakit yang akan timbul ketika merokok, yaitu penyakit yang akan timbul yaitu pertama kanker, yang kedua yaitu paru-paru berhenti berkembang, yang ketiga gejala penyakit jantung dan pembuluh darah, kerusakan gigi, masalah pada otot perkembangan tulang, serta bagaimana tips agar remaja terbebas dari rokok. Adapun tips-tipsnya yaitu pertama kita harus persiapkan diri, yang kedua yaitu berikan contoh, yang ketiga yaitu perhatikan pergaulannya, yang keempat beri batasan konkret, lalu lakukan edukasi bahaya merokok, serta kaitkan dengan finansial, cari tahu alasan anak itu mengapa merokok, lalu melakukan bimbingan anak dengan lembut, ketahui trennya, lalu berikan panutan untuk anak agar mereka mengetahui hal-hal yang baik. Ini merupakan salah satu poster, dan saya akan membagikan poster ini kepada teman-teman.
Untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya buka sesi tanya jawab. Bagaimana? Apakah ada dari setiap audiens yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Saya pemateri. Oh iya, saya persilahkan kepada Saudari Fadilah. Bisa Ki buka PPT tak yang PPT bagian kedua? Oh iya, bisa. Bentar ya. Bagian keberapa? Ketiga mungkin yang pertama yang resiko yang dihadapi remaja jika merokok. Ini. Yang ini Saudari Fadilah? Iya, iya. Oh iya. Nah, baik di sini terima kasih atas kesempatannya. Risiko yang dihadapi remaja saat merokok itu yang poin pertama di sini mengganggu prestasi belajar di sekolah. Nah, bagaimana demikian rokok bisa mengganggu prestasi belajar di sekolah? Terus pertanyaan saya yang kedua, kenapa seseorang itu bisa merokok padahal tertera jelas dalam kemasan rokok itu bahaya atau dampak dari merokok? Terima kasih. Oh iya, saya baik. Saya persilahkan penanya kedua. Apakah masih ada? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Gosi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya itu, mengapa pada perokok aktif memiliki bau nafas yang tidak enak dan membuat gigi menjadi kuning? Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Bisa Saudari Fadila mengulang pertanyaannya? Atau bisa diketik di kolom chat? Ya, saya ulang nih Pak pertanyaanku. Ya, begini, di situ di poin kedua, di slide ke-9 itu di poin pertama itu ada mengganggu prestasi belajar di sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian rokok ini bisa mengganggu remaja dalam hal berprestasi selama berprestasi di sekolah? Terus pertanyaan saya yang kedua itu, saat kita membeli rokok atau melihat kemasan rokok, situ sudah tertera jelas bahwa ada di situ bahaya yang ditimbulkan jika merokok. Nah, pertanyaan saya, kenapa seseorang itu masih saja membeli rokok padahal sudah tertera jelas di situ bahaya jika dia merokok? Ya, itu Baik, materi. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Fadila, yaitu mengapa rokok dapat mengganggu prestasi belajar di sekolah. Jadi menurut saya itu ketika remaja yang merokok itu akan mengalami penurunan dalam pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua yaitu mengapa kita ketahui bahwa rokok itu berbahaya, tetapi kita masih tetap membeli, itu karena adanya faktor kecanduan. Faktor kecanduan ini, kan kecanduan atau ketagihan adalah suatu ketika saat tubuh dan pikiran kita dengan buruknya menginginkan atau memerlukan sesuatu, itu maka kita disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis pada saat tersebut. Seperti itu kayak sama nih kayak rokok, itu kan rokok ada mengandung nikotin, kafein,
dan lain-lainnya. Bagaimana dengan Saudari Fadila? Mungkin bagaimana tanggapan dengan Saudari Fadila mengenai jawaban yang telah saya paparkan? Yang saya tangkap itu tadi, yang poin pertama itu, jadi kalau untuk remaja yang merokok itu mengganggu mungkin daya ingat atau daya pikirnya, begitu ya? Ya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Materi, sudah sangat jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Saudara Gosi Dasrio, yaitu mengapa ketika perokok itu memiliki bau mulut dan memiliki warna gigi yang berubah menjadi kuning. Nah, karena rokok merupakan salah satu penyebab utama dari bau mulut. Rokok tidak hanya menyebabkan mulut kering, tetapi karena kandungan tar dan nikotin ini yang mengendap di rongga mulut yang menyebabkan atau membuat nafas menjadi bau. Sedangkan ketika mengapa warna gigi kuning itu karena kandungan nikotin dalam rokok mampu menyebabkan munculnya noda gigi dan perubahan gigi secara keseluruhan, dan maksudnya itu kayak dapat mengubah menjadi warna kuning. Mungkin itu saja yang bisa mengenai jawaban dari saya. Bagaimana tanggapan dari Saudara Gosi? Ya, jelas Mi, Bu Materi. Baik, saya mungkin itu saja dari materi kali ini, pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.